Dawet tepung beras jadul ya. Jadi ini komposisinya banyak tepung berasnya. Saya pakai tepung beras giling, bukan instan. Jadi nanti rasanya lembut, enak. Daun pandan suji dan pandan wangi saya blender, saya ambil, saya saring. Ini 400 gram. Sebagian saya rebus nggak sampai mendidih, saya matikan. Tepung berasnya 100 gram, tepung sagunya 30 gram. Jadi biasanya komposisinya 1:1. Ini air panas tadi ya, tapi nggak mendidih. Ini saya uleni sampai kalis elastis. Tuh, saya keplok-keplok seperti ini karena ini sedikit ya, jadi cepet. Sesuaikan airnya, keplok-keplok sampai kalis elastis. Jadi nanti hasil dawetnya itu tidak mudah putus. Setelah mengkilat seperti ini, kalis elastis, sebagian daun pandannya tadi, air daun pandan saya masukkan semuanya. Nih seperti ini. Ini air kapur sirih yang bening. Saya masak, saya rebus ya, saya pindah ke wadah. Saya tambahkan 1 sendok teh garam. Peres aja biar nggak terlalu asin. Saya aduk-aduk dengan api sedang, jadi jangan api besar, takutnya nanti gosong di bawah. Sampai merengkel-merengkel seperti ini, lanjutkan ya. Saya aduk terus sampai mengental. Terus nanti ciri-cirinya itu berubah warnanya itu mengkilat, bening. Kalau ini masih belum matang ya. Nanti kalau kurang lepah atau kurang matang sempurna waktu dicetak, airnya itu keruh. Terus rasanya juga apa ya, di lidah itu nanti kayak mentah. Jadi ini kalau bikin sedikit saya sanggup ya, karena nguleninnya ini pakai tenaga ekstra. Ini warnanya masih seperti ini belum ya, jadi terus lanjutkan mengaduknya sampai benar-benar lepah. Jadi nanti hasilnya bagus, matang sempurna, kenul-kenulnya tuh masih terus ya. Ini hampir, ini saya aduk, apinya jangan sampai besar. Setelah seperti ini tuh kelihatan hasilnya mengkilat seperti ini, baru bisa dicetak. Kalau sudah lepas seperti ini tuh. Lalu saya pindahkan di irik, saya bilangnya irik karena saya tidak punya alat cendolnya. Bawahnya saya kasih air, ini tupperware tempatnya kerupuk ya, jadi tinggi kan. Saya penyet-penyet seperti ini sampai habis. Tuh, dalam keadaan panas ya, jangan dingin nanti keras. Ini langsung saya penyet-penyet sampai tidak tersisa. Langsung kita lihat hasilnya ya. Ini bagus karena iriknya lubangnya kecil ya, karena kita bikinnya cuma sedikit. Tuh hasilnya bagus, airnya bening, menandakan cendolnya ini dawetnya lepah. Kalau airnya keruh berarti masih mentah. Itu ciri-cirinya ya. Ini lembut loh, bukan yang kenyal-kenyul ya. Biasanya pakai tepung maizena atau pakai Nutrijel, silakan, karena ini saya pakai resep jadul, jadi caranya seperti ini. Ini santan kentalnya 400 gram, kasih garam, terus gulanya 150 gram dan airnya 200 gram. Tambahkan daun pandan wangi. Setelah itu siap kita hidangkan ya. Nih cendolnya bagus ya, lembut sekali ini. Ini cendol jadul, dawet jadul, karena dawetnya banyak tepung berasnya, lembut sekali ini. Dawetnya ya, enak pokoknya. Ini es batunya, es batu dulu. Saya suka es batunya banyak. Terus kita kasih dawetnya tuh. Dawetnya benar-benar mantap karena dari tepung beras giling ya, giling sendiri tuh.
Terus kasihin nangka, kasih nangka. Oh, ini ada nangkanya belum diiris. Ini dawet jadul karena full tepung beras. Terus kita kasih santan. Tuh, santan kental. Santannya kental sekali. Wow. Untuk gulanya juga gulanya kental sekali. Tuh. Saya nggak suka manis. Nih ya, tuh dawetnya hijaunya pandan suji dan percampuran pandan suji dan pandan wangi. Ini gulanya kental sekali. Tuh, enak sekali nih. Nih dawetnya lembut sekali karena memang tepung berasnya lebih banyak daripada tepung tapiokanya, hanya 2 sendok makan. Jadi enggak kenyal-kenyal gitu, lembut, diseruput langsung pecah di lidah. Cobain dulu ya. Cuman ini tapenya yang enggak ada ya. Ada nangkanya, santannya santan dari kelapa. Ini Banyuwangi daerahnya panas sekali, jadi bikin dawet pandan suji dan pandan wangi. Selamat mencoba.